Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuleti Savitri dengan nomor BP 181102-2007 dari kelas 4A dan 4 Akuntansi Politeknik Negeri Padang. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil literatur review yang telah saya lakukan yang berkaitan dengan penelitian yang akan saya lakukan dengan judul dampak COVID-19 terhadap omset penjualan dan pendapatan UMKM. Yang pertama itu pendahuluan. COVID-19 adalah virus yang berasal dari Cina. Sejak kemunculannya pada Desember 2019, virus ini terus menyebar ke seluruh Tiongkok dan negara-negara lainnya. Akibat dari penyebaran virus ini memberikan dampak yang cukup besar pada seluruh dunia, tak terkecuali Indonesia. Di Indonesia sendiri, dampak COVID-19 berpengaruh pada beberapa sektor, di antaranya sektor kesehatan, perekonomian, pendidikan, dan masih banyak lagi sektor yang terkena dampak dari COVID-19 ini. Menurut Febrantara pada tahun 2020, dampak pandemi COVID-19 terhadap UMKM dapat dilihat dari sisi penawaran dan permintaan. Dari sisi penawaran, dengan adanya pandemi COVID-19 ini, banyak UMKM yang mengalami kekurangan tenaga kerja. Hal ini disebabkan adanya kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah, yaitu social distancing. Nah, penyebab ini berujung pada keengganan masyarakat untuk berbelanja. Pada sisi permintaan, yaitu berkurangnya permintaan barang dan jasa, dan hal ini tentu memberikan dampak pada UMKM, di mana UMKM tidak dapat berfungsi secara optimal dan berujung pada berkurangnya likuiditas perusahaan. Dan hal ini menyebabkan pendapatan masyarakat jadi berkurang, dan tidak jarang UMKM juga memutuskan untuk mengurangi tenaga kerja karena tidak mampu untuk membayar upah tentunya. Dampak COVID-19 terhadap sektor UMKM itu tentu memberikan pengaruh yang besar terhadap kondisi perekonomian Indonesia. Seperti yang kita tahu, UMKM merupakan salah satu penyumbang kontribusi terbesar dalam pendapatan domestik bruto. Dalam situasi pandemi ini, menurut Kemenkop UMKM, ada sekitar 3.700 UMKM yang memberikan laporan bahwa mereka terdampak sangat serius dengan adanya pandemi COVID ini. Ditandai dengan sekitar 56% melaporkan terjadinya penurunan penjualan, 22% mengalami permasalahan pada aspek pembiayaan, 15% melaporkan adanya masalah distribusi barang, dan 4% melaporkan kesulitan mendapatkan bahan baku mentah. Nah, dari penjelasan tadi, saya ingin meneliti dampak COVID-19 ini terhadap omset penjualan dan pendapatan UMKM, yang bertujuan untuk mengetahui dampak signifikan dari pandemi COVID-19 ini dan pemberlakuan PSBB dan PPKM dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19 terhadap omset penjualan dan pendapatan UMKM. Ini penelitian terdahulu. Yang pertama itu penelitian yang dilakukan oleh Abdurrahman Firdaus Taha dengan judul dampak COVID-19 terhadap UMKM di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui dan menganalisis seperti apa dampak yang ditimbulkan oleh virus corona terhadap perkembangan UMKM yang ada di Indonesia. Nah, metode penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini yaitu
itu penelitian ini menjelaskan bahwa untuk menghadapi tantangan ekonomi dan bisnis akibat dari pandemi COVID-19, ini diperlukan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan makro dan pendekatan mikro. Pendekatan makro itu pendekatan yang diterapkan melalui kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Dan pendekatan mikro melalui manajemen UMKM secara bisnis. Nah, kebijakan pemerintah tersebut dibagi ke dalam beberapa jenis strategi. Yang pertama, strategi jangka pendek dan mendesak, kedua strategi jangka menengah, ketiga strategi jangka panjang. Nah, strategi jangka pendek ini lebih berfokus kepada sektor kesehatan dan bantuan kesejahteraan terhadap rakyat yang terkena dampak dari virus COVID-19 ini. Untuk kebijakan jangka menengah, diantaranya itu memastikan dunia usaha tetap beroperasi, menjaga kesinambungan sektor logistik, dan mendorong kemandirian industri alat kesehatan. Sedangkan strategi jangka panjang itu difokuskan untuk pengenalan dan penggunaan teknologi digital bagi UMKM, sekaligus persiapan untuk memasuki era industri 4.0. Nah, dengan masa pandemi COVID-19 yang tidak tahu kapan berakhirnya, UMKM harus dapat mengelola bisnis cycle dengan baik, dengan memperhatikan jenis bisnis. Ada 4 siklus bisnis. Yang pertama itu puncak siklus atau kemakmuran, kedua resesi atau kemerosotan, ketiga itu palung atau depresi paling parah, keempat itu pemulihan atau ekspansi. Dengan mengelola manajemen bisnis cycle dengan baik dan bisnis mampu bertransformasi digital dengan menyelesaikan kondisi pandemi COVID-19 ini, maka diharapkan strategi perusahaan UMKM dapat berhasil dan mengatasi tantangan yang ada. Jadi, sinergi antara perusahaan dengan kebijakan pemerintah itu dapat membantu UMKM dalam mengatasi tantangan menghadapi tantangan krisis pandemi COVID-19 ini. Penelitian kedua yang dilakukan oleh Adi Amri pada tahun 2020 yang berjudul dampak COVID-19 terhadap UMKM di Indonesia. Nah, tujuan penelitian ini untuk mengetahui dengan menganalisis dampak pandemi virus corona terhadap UMKM yang ada di Indonesia. Nah, metode penelitiannya yaitu deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini itu, dalam penelitian ini menjelaskan bahwa sejak kemunculan virus COVID-19 dan telah tersebar di seluruh dunia memberikan dampak terhadap perlambatan ekonomi global, tak terkecuali Indonesia sendiri. Industri pariwisata merupakan salah satu industri yang terdampak oleh penyebaran virus ini, dan hal ini memberikan dampak domino terhadap sektor UMKM. Kondisi UMKM di tengah pandemi terus mengalami penurunan kapasitas mulai dari produksi dan penurunan penghasilan.
serta himbauan dari pemerintah mengenai social distancing juga diprediksi akan berdampak serius pada UMKM. Lalu di dalam artikel ini juga menjelaskan bahwa perkembangan dalam globalisasi sangat berpengaruh pada roda perekonomian, termasuk pasar retail. Pada era modern saat ini, pasar retail mulai berkurang atau mulai berkurang. Hal ini disebabkan karena kurangnya minat konsumen untuk berbelanja secara konvensional. Orang-orang lebih cenderung memilih berbelanja secara online. Alasan mengapa masyarakat lebih memilih belanja online diantaranya memudahkan, meminimalkan biaya, mengurangi kelelahan, efisiensi daya, terhindar dari masalah kerepotan, tidak lapar mata, harga barang bersaing, diskon menarik, efisiensi waktu, dan faktor kenyamanan. Dampak dari adanya belanja online ini, kejayaan dari pasar konvensional secara bertahap mulai terkikis dan diprediksi akan mengalami penutupan masif pada masa depan. Penelitian ketiga itu yang dilakukan oleh Khofifah Nur Izzah pada tahun 2020 dengan judul dampak COVID-19 terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Studi kasus UMKM Ikhwahkom Desa Wateskojo, Kemlagi, Mojokerto. Nah, tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui dampak COVID-19 terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah, untuk mengetahui upaya pelaku usaha untuk meningkatkan pendapatan saat pandemi dan strategi UMKM di tengah pandemi. Metode penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa UMKM Ikhwahkom yang beroperasi sebagai pedagang dan juga penjualan jasa, yaitu seperti fotokopi dan penjualan alat ATK, selama pandemi COVID-19 ini UMKM Ikhwahkom itu mengalami penurunan pendapatan yang drastis, yaitu lebih kurang sekitar 80% dari hari-hari normal. Bukan hanya pendapatan, tingkat daya beli masyarakat juga ikut menurun. Selain itu, COVID-19 juga menyebabkan adanya pengurangan tenaga kerja, di samping guna untuk mengurangi pengeluaran yang berlebihan, juga untuk mengurangi tingkat penularan virus. Nah, dengan adanya fenomena baru seperti ini, pelaku usaha melakukan beberapa upaya untuk meningkatkan pendapatan saat pandemi COVID-19. Pertama itu mempelajari tentang teknologi, dan dengan adanya teknologi pelaku usaha bisa membuat media promosi melalui media sosial. Kedua, memberikan pelayanan yang terbaik kepada konsumen dan tidak lupa untuk memperhatikan protokol kesehatan. Yang ketiga, memperkuat sumber daya dengan cara memberikan pembelajaran mengenai era globalisasi dan teknologi. Keempat, memberikan serta memperhatikan standar kualitas produk. Nah, dalam penelitian ini juga menjelaskan beberapa strategi agar UMKM bertahan di tengah krisis pandemi ini.
yaitu diantaranya menggunakan e-commerce, menggunakan digital marketing, memperbaiki produk dan pelayanan terhadap konsumen, dan terakhir mempertahankan mempertahankan kualitas produk dan mempertahankan konsumen yang sudah ada. Penelitian selanjutnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Evi Suryani pada tahun 2020 dengan judul Analisis Dampak COVID-19 terhadap UMKM, Studi Kasus Home Industry Cloudbound di Kota Baru Riorejo. Tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui bagaimana keadaan UMKM saat ini yang sedang mengalami resesi dan bagaimana cara pelaku UMKM untuk bisa mempertahankan usahanya. Metode penelitiannya yaitu kualitatif. Nah, pada penelitian ini peneliti menggunakan analisis SWOT, di mana yang pertama itu strength atau kekuatan. Ketika tidak adanya pesaing pengusaha terus berinovasi seperti meningkatkan pelayanan usaha dari segi kebersihan pada tempat usaha, paket kuliner atau letak ruang yang nyaman bagi penjual agar usahanya tidak kalah dalam persaingan pasar. Kedua, weakness atau kelemahan. Penjualan dilakukan dengan sistem offline, membuat pembeli tidak terlalu banyak sehingga usaha tidak terlalu berkembang. Lalu pengusaha mengikuti pelatihan tentang inovasi usaha yang diadakan oleh pelaku usaha lainnya maupun pemerintah. Lalu opportunity atau peluang. Dengan minat pembeli yang semakin sedikit, maka pengusaha harus semakin aktif terlebih dalam kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah maupun usaha kuliner lainnya. Terakhir itu threat atau ancaman. Pendapatan yang terus-menerus turun membuat modal tidak bisa berputar dengan baik dan bahan baku yang terus naik, sehingga pengusaha harus bisa mensiasati kenaikan bahan baku dengan bekerja sama dengan pengusaha kuliner lain untuk menjadi supplier bahan baku. Dari hasil analisis SWOT tersebut, pelaku usaha terus-menerus melakukan inovasi baru agar tidak kalah bersaing dengan jajanan modern dan terus aktif mengikuti pelatihan yang diadakan oleh pemerintah maupun kelompok usaha lainnya. Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Exxon Sarnagi pada tahun 2020 dengan judul Analisis Pengaruh COVID-19 terhadap perkembangan UMKM di Kabupaten Kerinci. Tujuannya yaitu menganalisis tingkat COVID-19 terhadap perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah di Kabupaten Kerinci. Metode penelitian ini yaitu kuantitatif. Nah, pada penelitian ini peneliti menggunakan uji regresi linear sederhana yang memperlihatkan bahwa nilai koefisien konstannya sebesar 46,243. Koefisien variabel bebas atau X adalah sebesar 0,259. Nah, sehingga diperoleh persamaan Y sama dengan 46,243 dan X-nya 0,259. Berdasarkan persamaan yang berdasarkan persamaan tersebut diketahui nilai konstannya adalah 46,243. Secara sistematis, nilai konstan ini menyatakan bahwa pada saat COVID-19 nol atau tidak ada COVID-19 atau bencana alam, maka UMKM memiliki
probabilitas untuk berkembang. Selanjutnya, nilai negatif yang terdapat pada koefisien regresi variabel bebas, yaitu COVID-19 menggambarkan bahwa arah hubungan antara variabel bebas COVID-19 dengan variabel terikat, yaitu perkembangan UMKM, adalah berlawanan, di mana ketika adanya bencana alam atau COVID-19 akan menyebabkan perkembangan UMKM, yaitu perkembangannya itu secara menurun, karena hitung min 2,046 kerja dari tabel 1,655 dengan nilai signifikan 0,043 kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel COVID-19 memiliki pengaruh negatif terhadap variabel UMKM, di mana setiap kenaikan satu variabel COVID-19 akan menyebabkan penurunan UMKM, sehingga menyebabkan UMKM tersebut mengalami penghambatan dalam perkembangan usahanya. Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Osep Hijumaza, Muhammad Faris Wazizi, dan Indra Gumelar pada tahun 2020 dengan judul Pengaruh Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM dengan mediasi pencegahan penyebaran COVID-19 di Kabupaten Purwakarta. Nah, tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui seberapa besar pengaruh dari pemberlakuan PSBB terhadap omset UMKM melalui pencegahan penyebaran COVID-19. Metode penelitian ini yaitu kuantitatif. Nah, pada penelitian ini, peneliti menggunakan analisis mediasi sederhana menggunakan bantuan software SPSS versi 24 yang menjelaskan yang pertama itu pemberlakuan PSBB berpengaruh terhadap variabel omset UMKM dan nilai koefisiennya itu 0,7170. Artinya terdapat hubungan positif yang dan kuat antara pemberlakuan PSBB terhadap omset UMKM. Maka berdasarkan hasil tersebut, pemberlakuan PSBB mempunyai pengaruh langsung yang positif dan signifikan terhadap omset UMKM di Kabupaten Purwakarta. Kedua, pengaruh tidak langsung pemberlakuan PSBB terhadap omset UMKM di Kabupaten Purwakarta bernilai 0,0299 dengan interval kepercayaan berkisar antara min 0,294 sampai 0,1454. Karena tentang interval tersebut melewati angka 0, maka dalam penelitian ini dapat dikatakan tidak terjadi efek mediasi. Variabel intervening atau mediasi dalam hal ini pencegahan penyebaran COVID-19 tidak berpengaruh tidak mempengaruhi penurunan omset UMKM karena pemberlakuan PSBB. Oleh Hizani Astirahim ini dan Izzuddin Fuad pada tahun 2021 dengan judul Dampak COVID-19 terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau UMKM di daerah Sukamelan, Subang, Jawa Barat. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui sejauh mana dampak dari penyebaran COVID-19 terhadap perekonomian sektor UMKM di daerah Sukamelan, Subang, Jawa Barat. Metode penelitiannya yaitu deskriptif kualitatif.
Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa pandemi cukup meresahkan masyarakat oleh mengkhawatirkan tentang kesehatan keluarga, pendapatan yang terus menurun, masa usaha yang tidak pasti, waktu berdagang yang terbatas, dan banyak lagi permasalahan lainnya. Dari penelitian ini diketahui bahwa COVID-19 memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap sektor ekonomi UMKM. Hasil penelitian dampak COVID-19 terhadap kondisi perekonomian sektor UMKM di Sukamelah, Kabupaten Subang adalah sebagai berikut. Sayuran pendapatannya itu 50% dari biasanya. Sembako itu pendapatannya juga 50% dari biasanya. Mainan anak-anak 50% dari biasanya. Pedagang keliling mereka 80% dari pendapatan biasanya. Makanan berat itu 60%, toko seluler juga 80%, dan pedagang online itu 50%, pakaian 50%, buah-buahan 50%, dan bumbu masakan itu 50%. Ada 9 partisip pada tahun 2021 dengan judul Dampak COVID-19 terhadap perekonomian masyarakat, studi kasus pendapatan usaha kuliner di tengah pandemi pada Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan. Tujuan dari penelitian ini mengetahui dampak dari COVID-19 terhadap ekonomi masyarakat, khususnya pedagang kuliner di Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Sumatera Utara. Metode penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Nah, pada penelitian ini peneliti menyatakan dua hal, yaitu yang pertama, adanya pandemi COVID-19 yang melanda dunia, negara, bahkan Kota Medan telah mempengaruhi pola kehidupan ekonomi masyarakat secara menyeluruh sebagai akibat dari diberlakukannya pembatasan oleh pemerintah, mulai dari lapangan pekerjaannya susah dan menurunnya penghasilan yang didapat, baik yang berusaha sendiri maupun yang menjadi karyawan swasta. Nah, sehingga setiap orang maupun rumah tangga dalam mengelola keuangan untuk kebutuhan sehari-hari semakin ketat dan selektif. Yang kedua, itu keadaan tersebut berdampak kepada siklus usaha di tengah-tengah masyarakat. Usaha mengalami penurunan, termasuk usaha kuliner, akibat akibat pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah kota dan kemunduran ekonomi masyarakat mengakibatkan tingkat penghasilan pedagang kuliner usaha di Kelurahan Tanjung Sari mengalami penurunan yang sangat berarti selama pandemi COVID-19. Sarvina Nabila, Muhammad Nursan, dan Pandey Komang Suparyana pada tahun 2021 dengan judul Dampak Pandemi COVID-19 terhadap UMKM, studi kasus UMKM Zifood di Kota Mataram. Nah, tujuannya yaitu mengetahui dampak signifikan dari pandemi COVID-19 terhadap UMKM Zifood, serta strategi apa yang digunakan oleh pemilik toko dalam meningkatkan omset penjualan di masa pandemi. Nah, penelitian ini menggunakan metode kualitatif.
Pada penelitian ini dijelaskan bahwa pada umumnya pada saat pandemi COVID-19 UMKM mengalami penurunan omset penjualan sehingga menyebabkan penurunan pendapatan usaha. Hal ini tentunya karena berkurangnya aktivitas masyarakat di luar rumah, berkurangnya kepercayaan masyarakat, serta sulitnya memperoleh bahan baku. Hal ini berbeda dengan yang dialami oleh UMKM Seafood, di mana UMKM Seafood ini justru mengalami peningkatan omset penjualan sebesar 60% sejak diberlakukannya PSBB di masa pandemi COVID-19. Hal ini disebabkan karena UMKM Seafood sudah melakukan penjualan secara online sejak tahun 2017, dan hal inilah yang menyebabkan omset penjualan seafood meningkat karena sejak awal mereka sudah menggunakan digital marketing untuk mempromosikan dan memasarkan produknya. Di dalam penelitian ini juga membahas strategi untuk meningkatkan omset penjualan di masa pandemi COVID-19, di antaranya menggunakan e-commerce, menggunakan digital marketing, memperbaiki kualitas produk dan pelayanan, yang terakhir menggunakan konsep strategi pemasaran customer relationship marketing oleh Jonathan Luki Sasmita pada tahun 2021 dengan judul Pengaruh Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB terhadap selama COVID-19 terhadap tingkat penjualan UMKM. Nah, tujuannya yaitu memberikan informasi bagaimana pengaruh pemberlakuan PSBB pada tingkat penjualan dari sektor usaha restoran. Metode yang digunakan yaitu metode kualitatif. Nah, pada penelitian ini peneliti meneliti pada restoran SDM, di mana restoran ini memiliki tempat usaha yang cukup luas yang bisa menampung 200 orang. Nah, dan sehingga usaha ini dapat menggelar kegiatan MICE atau seperti resepsi pernikahan ataupun pertemuan-pertemuan lainnya. Nah, selama pandemi yaitu dari bulan Februari 2020 sampai Januari 2021, restoran ini menghasilkan fluktuasi tingkat penjualan di mana 7 bulan dari total 12 bulan menghasilkan penjualan di bawah angka rata-rata penjualan, yaitu pada bulan Februari sampai Juli dan September 2020. Peningkatan jumlah penjualan baru terjadi pada bulan Agustus 2020 sampai dengan Januari 2021. Kondisi ini sejajar dengan diberlakukannya PSBB. Lalu penjualan dari aktivitas MICE selama bulan Februari sampai Juli 2020 sangat rendah. Peningkatan penjualan baru terjadi pada bulan Agustus 2020 sampai Januari 2021. Dan penelitian ini juga menjelaskan pada periode bulan Agustus 2020 sampai 2021, hasil penjualan dari aktivitas MICE itu mampu mencapai 25% dari total penjualan. Dengan mempertimbangkan kondisi selama pandemi COVID-19 ini, maka ada kemungkinan bahwa aktivitas MICE mampu memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap total penjualan. Nah, itu tadi beberapa penjelasan mengenai literatur reviewnya. Dari literatur review yang dijelaskan tadi dapat kita ambil kesimpulan bahwa selama pandemi COVID-19
banyak UMKM yang mengalami penurunan pendapatan. Hal ini disebabkan oleh pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, di mana masyarakat diminta untuk tetap di rumah untuk mencegah penyebaran COVID-19. Dan hal ini tentu berdampak pada segi penjualan dan pendapatan UMKM karena kegiatan di luar rumah sudah berkurang, serta jam operasional dibatasi. Namun tidak semua UMKM yang mengalami penurunan pendapatan. Hal ini dikarenakan UMKM tersebut mampu beradaptasi dengan kondisi saat pandemi dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Dan dari literatur review tersebut juga menjelaskan beberapa strategi yang dapat digunakan oleh pelaku usaha untuk meningkatkan pendapatan usaha mereka. Nah, itu tadi penjelasan dari saya mengenai literatur review yang berkaitan dengan dampak COVID-19 terhadap omset penjualan dan pendapatan. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.